Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Erita dengan NIM 2204277. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen dan konsep competitive advantage. Di mana di sini pada presentasi kali ini ada 4 topik pokok bahasan. Yang pertama yaitu topik 1 pelanggaran hak cipta intelektual, topik 2 pertahanan dari virus, yang ketiga etika dalam sistem informasi manajemen, dan yang topik keempat itu isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi manajemen dan isu etika sosial dan politik. Yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Adapun objek atau hal-hal yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual atau daya pikir manusia. Hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Oleh karena itu, penting bagi eksportir untuk mempersiapkan produknya terkait dengan HKI sebelum melakukan ekspor agar produknya tersebut memiliki perlindungan hukum. Lalu, hak kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Di mana hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Kekayaan intelektual ini diatur melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama hak cipta, di mana hak ini dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak cipta biasa diberikan kepada pencipta buku, artikel, rancangan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada paten, di mana paten ini adalah bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapat karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Yang ketiga yaitu rahasia perdagangan. Rahasia perdagangan ini melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Yang kedua itu pertahanan dari virus. Walaupun virus dapat mengakibatkan banyak hal negatif, namun kita masih bisa mencegah dan mengatasi virus yang telah atau akan menginfeksi komputer kita. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pertahanan dari virus. Yang pertama yaitu install pembaruan komputer dan antivirus, di mana di sini memastikan komputer selalu diupdate setiap kali ada update baru, yang mana biasanya update merupakan perbaikan dan penambahan dari versi yang sebelumnya. Yang kedua, berhati-hati saat download atau menggunakan public Wi-Fi. Wi-Fi gratis bukanlah hal yang selalu bagus karena apabila sedang berada di area publik, Wi-Fi gratis bisa saja merupakan jebakan yang disiapkan oleh hacker untuk mencari data dan informasi maupun menyisipkan virus terhadap komputer. Jadi, koneksikan perangkat Anda ke Wi-Fi yang benar-benar terpercaya. Yang ketiga, ada scanning antivirus terhadap portable device. Di sini selalu berhati-hati akan portable device yang terhubung ke komputer, contohnya USB atau flash disk, di mana selalu melakukan scanning untuk device yang bersifat portable karena portable device sering kali membawa virus dari komputer lain. Yang terakhir, yang keempat, yaitu backup data secara berkala. Di sini merupakan rencana cadangan apabila komputer telah terinfeksi oleh virus komputer. Biasakan untuk melakukan backup terhadap data-data yang penting karena apabila data benar-benar telah terinfeksi oleh virus, maka masih memiliki data utama yang berada di perangkat yang berbeda dan bisa mengaksesnya secara aman. Yang ketiga yaitu etika dalam sistem informasi manajemen. Menurut Laudon, etika atau ethics merupakan prinsip benar dan salah yang dilakukan individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya.
Ketika kemunculan teknologi di era 4.0 saat ini, setiap individu masyarakat perlu dilakukannya pembinaan kembali terkait etika dalam sistem ketika menghadapi teknologi. Masalah etika yang sangat ditekankan terkait sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar sistem yang melindungi masyarakat dan mempertahankan nilai institusi yang penting bagi kualitas hidup di masyarakat yang informatif. Lalu, Lauden dengan kata lain, pertanggungjawaban dan etika sosial masyarakat yang melakukan tindakan sistem tersebut saat muncul sebuah masalah sangat dipertanyakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Etika merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan pelakunya. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan desakan baru dengan semakin maraknya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Permasalahan etika yang mendesak lainnya yaitu disebabkan oleh sistem informasi adalah menciptakan akuntabilitas atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, dan melindungi nilai dan institusi yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Isu etika dalam sistem informasi menjadi sesuatu yang baru dan penting dengan munculnya internet dan e-commerce. Teknologi internet dalam perusahaan digital membuat lebih mudah untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mendistribusikan informasi, terlepas dari perhatian baru tentang penggunaan informasi pelanggan dengan tepat, perlindungan privasi personal, dan perlindungan kepemilikan intelektual. Lalu materi selanjutnya adalah isu etika, sosial, dan politik. Isu etika, sosial, dan politik sangat terkait satu dengan yang lainnya. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer sistem informasi biasanya timbul dalam perdebatan sosial dan politik. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak seperti gelombang, menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Ada di sini isu memiliki 5 dimensi moral. Yang pertama itu hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban kepemilikan, kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas dan pengendalian. Di mana model ini dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu etika, sosial, dan politis. Model ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi dimensi moral yang utama dari teknologi informasi. Adapun isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya sistem informasi yang mencakup dimensi moral itu, yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi. Di sini adanya privasi dan kebebasan di era internet. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban, yaitu kekayaan intelektual, contohnya hak cipta dan hak paten. Yang ketiga, akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Di sini adalah pertanyaannya siapa yang ingin bertanggung jawab. Yang keempat adalah kualitas sistem, di mana kualitas data dan kesalahan sistem. Dan yang terakhir adalah kualitas hidup, di mana di sini adalah tentang ekuitas, akses, dan batas. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.